Ya, sebagai pembuka weekend di Jawa Tengah hari ini, kita jalan-jalan dulu yuk ke Bandungan, Kabupaten Semarang. Beragam kuliner unik dan enak yang bisa menjadi oleh-oleh kita temui di Bandungan. Mulai dari selai mawar hingga torakur alias tomat rasa kurma. Harganya pun terjangkau, tidak bikin dompet Anda jadi tipis. Beragam tanaman tersebar di Bandungan, Kabupaten Semarang, termasuk mawar yang biasa digunakan untuk dekorasi dan kosmetik. Selain itu, bunga cantik ini ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat, terutama jenis mawar tabur. Di tangan Widi Hartanti, mawar tabur dikembangkan menjadi aneka produk berkualitas, salah satunya selai mawar. Wanita yang memiliki kebun mawar di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan ini mengembangkan olahan mawar tabur sejak tahun 2019. Widi memanfaatkan mawar tabur saat harganya anjlok di pasaran. Pada momen tertentu seperti Lebaran atau menjelang puasa Ramadan, harga mawar tabur bisa melonjak ratusan ribu rupiah. Tapi harga mawar turun drastis saat permintaan berkurang. Di Bandungan ini kan terkenal bunga-bungaan, salah satunya bunga mawar tabur ini. Nah, bunga mawar tabur ini hampir semua petani di Bandungan itu dia nanam bunga tabur. Setidaknya di lahan mereka itu mereka ada tanam. Kemudian hanya di musim-musim tertentu saja bunga tabur ini dia mempunyai nilai atau harganya tinggi. Tapi di luar musim itu dia hampir tidak laku istilahnya karena harganya turun. Jadi karena di sawah itu banyak yang berguguran, tidak dipetik, jadi saya punya ide untuk bagaimana supaya bunga ini dimanfaatkan daripada berguguran di sawah. Awalnya saya hanya untuk di keringnya, mawar kering dried rose, karena dari segi teknis untuk pengolahannya kan mudah, hanya mengeringkan saja. Tapi lambat laun saya coba untuk bisa membuat selai. Pembuatan selai mawar tergolong mudah. Proses awal usai dipetik dari kebun, satu bakul mawar ditimbang ambil 1 ons, kemudian dicuci. Selanjutnya rebus mawar yang sudah dipotong tangkainya dalam panci selama 4 jam. Campur gula pasir dengan takaran 1 bakul mawar, 1 kg gula pasir. Selama direbus, tambahkan jeruk lemon untuk menambah rasa asam dan mengikat warna merah mawar lebih cerah. Saat merebus mawar, jangan lupa diaduk ya, supaya tidak gosong. Selesai perebusan, masukkan adonan selai mawar dalam botol 140 mg. 1 bakul mawar bisa diolah jadi selai yang dikemas dalam 12 botol 140 mg. Memasuki tahap akhir adalah sterilisasi. Adonan selai mawar dalam botol kembali direbus selama 5 menit agar tahan lama. Mawar kaya vitamin C sebagai antioksidan sehingga bagus bagi kesehatan manusia, khususnya penambah daya tahan tubuh sekaligus pencegah kanker. Ternyata bunga mawar juga bisa diolah menjadi kuliner, khususnya untuk mawar tabur. Seperti yang saya pegang ini adalah produk kuliner atau produk olahan bunga mawar yang dijadikan selai mawar sebagai produk andalan wisata yang ada di Desa Kenteng, Kabupaten Semarang. Dan saya akan membawa produk selai mawar ini untuk oleh-oleh di rumah. Tidak hanya selai mawar, di sini juga ada produk olahan bunga mawar, khususnya untuk jenis mawar tabur, yaitu teh mawar. Bu, saya pesan ini ya. Wih, ini tomat rasa kurma atau kurma rasa tomat ya? Oleh-oleh kebanggaan Bandungan, Kabupaten Semarang ini diberi nama torakur, alias tomat rasa kurma, yang dikembangkan oleh Sri Ngesti bersama sang suami, Adiarso, sejak Juli 2002. Terciptanya kuliner unik torakur bukti rasa cinta Sri Ngesti terhadap tomat yang melimpah di wilayah Bandungan. Sri Ngesti tidak ingin tomat dibuang atau dibiarkan membusuk saat harganya anjlok di pasaran. Bersama suaminya, Sri Ngesti berinovasi menghasilkan manisan agar tomat berumur panjang, memiliki nilai jual tinggi, hingga akhirnya tercipta torakur. 21 tahun berselang, manisan torakur menjadi penyambung harapan petani tomat dan membuka lapangan kerja bagi warga setempat. Menariknya, manisan torakur tidak menggunakan pengawet dan tanpa pemanis atau penambah rasa buatan. Pada awalnya tahun 2002 itu kan di Bandungan merupakan daerah sentra produksi buah dan sayur. Pada waktu itu tomat itu melimpah sekali sehingga di pasar itu harganya murah sekali. Kemudian saya melihat seperti itu,
merasa sayang ya kalau tomat yang sudah kita tanam setelah panen itu harganya murah sekali. Kemudian saya pengen membuat manisan yang bahan bakunya dari tomat. Kemudian saya kan orang Bandungan asli, jadi saya pengen membuat oleh-oleh di Bandungan ini, tapi yang di tempat lain belum ada. Kemudian saya mencoba untuk membuat manisan yang bahan bakunya dari tomat. Setelah jadi itu rasanya seperti kurma. Jadi otak-atik tomat tapi rasanya seperti kurma. Torakur tomat rasa kurma. Karena ini torakur tomat rasa kurma, kita bentuk untuk warna, kemudian bentuknya rasanya hampir seperti kurma. Pembuatan torakur dimulai dari memilih tomat segar yang matang. Setelah dicuci sampai bersih, tomat ditusuk-tusuk dan direndam dalam air kapur selama 4 jam sampai 6 jam. Tomat ditusuk agar air kapur mudah meresap yang berfungsi menjaga kekenyalan tomat tidak hancur saat direbus. Proses berikutnya buang biji tomat hingga hanya menyisakan daging buah tomat. Selanjutnya tomat masuk panci campur gula pasir. Rebus adonan sampai matang. Selesai direbus, tiriskan adonan kemudian dijemur menggunakan tampah dalam lemari khusus yang steril sampai kering. Jika sudah terlihat kering, remas adonan hingga membentuk menyerupai kurma. Iya pemirsa, ini adalah proses pembuatan torakur atau tomat rasa kurma. Dan di sini saya sudah sampai di tahapan pembentukan kurma dari tomat yang tadi sudah dijemur sampai kering. Nah, kita akan mencetaknya hingga menjadi atau membentuk seperti kurma. Jadi ini caranya diremas, ditambah beberapa irisan kurma yang sudah dijemur sampai kering tadi, dimasukin ke sini. Kemudian diremas-remas seperti ini hingga membentuk seperti buah kurma. Nanti setelah ini kita akan kembali menjemurnya sampai kering. Biasanya 3 hari, tapi tergantung cuaca. Kalau kondisi cuaca bagus, artinya cerah, mungkin kurang dari 3 hari sudah bisa dikemas. Satu lagi kuliner yang bisa disantap untuk makan siang ataupun oleh-oleh andalan Bandungan, Kabupaten Semarang. Namanya tahu serasi. Dinamakan serasi karena akronim dari moto Kabupaten Semarang, sehat, rapi, aman, sejahtera, dan indah. Di antara banyak tahu serasi di Bandungan, tempat ini bisa jadi pilihan. Rasanya tahu serasi gak perlu diragukan, gurih dan legit. Jadi ingin tahu nih, gimana ya pembuatan tahu serasi? Kita simak yuk. Awalnya kedelai direndam 4 jam supaya empuk kemudian dicuci guna menghilangkan sisa tanah. Selanjutnya kedelai digiling dan disaring sampai bebas ampas. Tahap berikutnya rebusan kedelai selama 30 menit. Selesai direbus, masuk pengasaman guna memisahkan produk tahu dengan susu kedelai. Setelah pengasaman, tahu dicetak satu persatu dengan dilapisi kain mori agar kenyal. Beres pencetakan, tahu diperas untuk menghilangkan air. Jika sudah kering, lepas kain mori pembungkus tahu. Memasuki proses akhir, pengemasan. 1 bungkus berisi 10 tahu. Biasanya dalam sehari menghabiskan 1 kuintal sampai 2 kuintal kedelai dan menghasilkan 1.500 sampai 2.000 tahu. Target pemasaran meliputi warga yang mengunjungi rumah produksi tahu serasi hingga mayoritas lokasi wisata di Bandungan. Tahu Bandungan itu tahunya udah dibumbuin, jadi tidak tinggal goreng, sama lebih kenyal juga. Bedanya juga dari proses pembuatan tahunya kita cetak satu-satu, sama proses pembubuhan pembubuhannya langsung di proses pengasaman. Soalnya kalau tahu-tahu lain biasanya kan pembubuhannya di rumah dikasih garam. Kalau pemasaran kita masih dekat-dekat aja, sekitar kota Semarang, Salatiga, sama sekitar Bandungan. Paling langsung ke kafe-kafe gitu. Harga tahu serasi Bandungan cukup terjangkau dengan berbagai varian rasa, dari Rp13.000 per potong sampai Rp37.000 per porsi. Bahkan ada pula penjualan susu kedelai yang dibanderol Rp6.000 per gelas sampai Rp10.000 per gelas dengan aneka rasa. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, kuliner Bandungan tadi memang juara ya, tapi kita lanjut lagi nih, bahas kuliner yang tidak kalah enak. Jangan sampai terlewat nih kalau Anda ke Semarang karena ada tahu gimbal. Di antara banyak warung tahu gimbal, ada satu yang legendaris di Jalan Pelampitan. Pelanggannya rela antre sampai di luar warung.
Ini dia nih kuliner khas Semarang yang kurang afdol kalau terlewatkan. Tahu gimbal pas banget